Sebelum ada cloud, komputer harus berada di depan mata. Bayangkan sebuah dunia ketika komputer belum bisa dibawa kemana-mana. Tidak ada laptop. Tidak ada smartphone. Tidak ada Google Drive. Tidak ada penyimpanan online. Dan tentu saja, belum ada cloud computing seperti yang kita kenal sekarang. Jika seseorang ingin menggunakan komputer, dia harus datang ke tempat komputer itu berada. Pada masa awal perkembangan komputer modern, sebuah komputer bukanlah benda kecil yang bisa diletakkan di atas meja. Komputer bisa berukuran sangat besar. Bahkan beberapa komputer memenuhi satu ruangan khusus. Mesin-mesin tersebut terdiri dari berbagai komponen elektronik, panel kontrol, kabel, perangkat penyimpanan, serta sistem pendingin. Komputer seperti itu membutuhkan listrik dalam jumlah besar dan biaya yang sangat mahal. Karena itu, komputer bukanlah perangkat yang dimiliki oleh setiap orang. Komputer adalah fasilitas yang hanya bisa dimiliki oleh organisasi dengan sumber daya besar. Universitas, pemerintah, perusahaan besar, laboratorium penelitian, dan lembaga militer. Pada masa itu, komputer terutama digunakan untuk melakukan perhitungan yang sangat rumit dan memproses data dalam jumlah besar. Namun ada satu masalah besar. Komputer yang sangat mahal tersebut tidak selalu digunakan secara maksimal. Bayangkan sebuah mesin yang harganya luar biasa mahal, tetapi hanya bekerja ketika ada pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ketika menunggu input dari pengguna, sebagian kemampuan komputer bisa terbuang. Para ilmuwan komputer kemudian mulai memikirkan sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana kalau satu komputer bisa digunakan oleh banyak orang? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu awal dari perjalanan panjang menuju cloud computing. Pada era tersebut, komputer umumnya bekerja menggunakan metode yang dikenal sebagai batch processing. Pengguna menyiapkan program dan data terlebih dahulu. Program kemudian diberikan kepada operator komputer. Operator memasukkan pekerjaan tersebut ke dalam sistem. Komputer menjalankan program. Setelah proses selesai, pengguna mendapatkan hasilnya. Proses tersebut tidak seperti menggunakan komputer sekarang. Hari ini kita terbiasa mengetik sebuah perintah dan mendapatkan respons hampir seketika. Pada masa itu, interaksi dengan komputer jauh lebih terbatas. Pengguna bahkan tidak selalu bisa berkomunikasi langsung dengan komputer. Mereka harus menunggu. Dan semakin banyak orang yang membutuhkan komputer, semakin panjang pula antreannya. Para peneliti kemudian mencari cara agar komputer dapat melayani banyak orang sekaligus. Salah satu solusi yang sangat penting adalah konsep time sharing. Secara sederhana, time sharing berarti membagi waktu pemrosesan komputer kepada beberapa pengguna. Komputer akan mengerjakan satu tugas dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian berpindah ke tugas pengguna lain. Kemudian kembali lagi. Proses tersebut terjadi begitu cepat sehingga pengguna seolah-olah memiliki komputer sendiri. Padahal sebenarnya mereka sedang berbagi satu komputer pusat dengan pengguna lainnya. Konsep ini terdengar biasa bagi kita sekarang. Namun pada tahun 1960-an, gagasan tersebut sangat revolusioner. Bayangkan sebuah komputer raksasa berada di sebuah ruangan. Kemudian beberapa terminal berada di ruangan berbeda. Setiap orang duduk di depan terminalnya. Mereka mengetik perintah. Perintah tersebut dikirim ke komputer pusat. Komputer pusat memprosesnya. Kemudian hasilnya dikirim kembali ke terminal. Pengguna tidak perlu memiliki komputer utama. Mereka hanya membutuhkan akses menuju komputer tersebut. Dan disinilah muncul sebuah konsep yang sangat penting.
Komputasi tidak harus berada di tempat pengguna. Kemampuan komputasi dapat berada di tempat lain. Pengguna cukup mengaksesnya. Konsep ini menjadi salah satu fondasi pemikiran yang kelak berkembang menjadi cloud computing. Salah satu proyek penting dalam sejarah time sharing adalah Compatible Time Sharing System atau CTSS. Sistem ini dikembangkan di MIT pada awal 1960-an. CTSS memungkinkan banyak pengguna berinteraksi dengan komputer pusat secara lebih langsung. Bagi pengguna, komputer terasa lebih responsif. Mereka dapat menjalankan program dan melakukan pekerjaan tanpa harus menunggu seluruh sistem kosong. Ini merupakan perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dengan komputer. Komputer tidak lagi hanya menjadi mesin yang bekerja sendiri. Komputer mulai menjadi sumber daya bersama. Kemudian pada tahun 1964, muncul proyek penting lainnya di Dartmouth College. John Kemeny dan Thomas Kurtz mengembangkan Dartmouth Time Sharing System. Sistem tersebut memungkinkan banyak mahasiswa menggunakan kemampuan komputer melalui terminal. Sekali lagi, prinsipnya sangat menarik. Tidak semua orang harus memiliki komputer sendiri. Satu komputer pusat dapat digunakan oleh banyak orang. Konsep tersebut mungkin terdengar sederhana. Tetapi sebenarnya prinsip yang sama masih dapat kita temukan dalam cloud computing modern. Ketika kita menggunakan sebuah layanan cloud, kita tidak selalu tahu komputer fisik mana yang sedang menangani pekerjaan kita. Kita hanya menggunakan sumber daya yang disediakan oleh sistem. Misalnya ketika seseorang menyimpan sebuah file secara online. Dia tidak perlu mengetahui server fisik mana yang menyimpan file tersebut. Dia cukup mengunggah file. Sistem cloud akan menangani sisanya. Tentu saja teknologi tahun 1960-an masih sangat jauh dibandingkan cloud modern. Komputernya besar. Jaringannya lambat. Penyimpanannya sangat terbatas. Jumlah pengguna juga jauh lebih sedikit. Namun gagasan dasarnya sudah mulai terbentuk. Sebuah komputer pusat dapat menyediakan sumber daya kepada banyak pengguna. Kemudian perkembangan berikutnya datang dari teknologi virtualisasi. Virtualisasi menjadi sangat penting karena memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa lingkungan komputasi yang terpisah. Bayangkan sebuah gedung besar. Secara fisik hanya ada satu gedung. Tetapi gedung tersebut dapat dibagi menjadi banyak ruangan. Setiap ruangan dapat digunakan untuk tujuan berbeda. Dalam dunia komputer, konsep virtualisasi bekerja dengan cara yang mirip. Satu mesin fisik dapat menyediakan beberapa mesin virtual. Masing-masing mesin virtual dapat menjalankan tugasnya sendiri. Mengapa hal ini penting? Karena komputer modern sangat kuat. Jika seluruh kemampuan satu server hanya digunakan untuk satu pekerjaan kecil, banyak sumber daya yang akan terbuang. Dengan virtualisasi, sumber daya tersebut dapat dibagi. Satu mesin dapat melayani lebih banyak pekerjaan. Konsep inilah yang nantinya menjadi sangat penting bagi pusat data cloud. Namun sebelum cloud benar-benar lahir, masih ada satu bagian penting yang harus berkembang. Jaringan. Komputer harus dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Jika sebuah komputer berada di satu lokasi dan pengguna berada di lokasi lain, keduanya membutuhkan jaringan untuk saling berkomunikasi. Dan pada akhir 1960-an, dunia mulai memasuki era jaringan komputer. Salah satu proyek paling terkenal adalah ARPANET. ARPANET merupakan jaringan penelitian yang dikembangkan di Amerika Serikat. Pada tahun 1969, beberapa komputer di lembaga penelitian mulai dihubungkan melalui jaringan tersebut.
Salah satu peristiwa bersejarah terjadi pada Oktober 1969 ketika sebuah pesan dikirim dari UCLA menuju Stanford Research Institute. Pesan yang hendak dikirim sebenarnya adalah kata login. Namun sistem mengalami masalah setelah dua karakter pertama. Yang berhasil dikirim adalah lo. 2 huruf. Tetapi 2 huruf tersebut menjadi simbol dari sebuah perubahan besar. Komputer yang berada di lokasi berbeda berhasil berkomunikasi. Ini merupakan langkah penting menuju dunia yang sekarang kita kenal sebagai internet. Dan tanpa jaringan seperti ini, konsep cloud computing tidak mungkin berkembang seperti sekarang. Karena cloud pada dasarnya membutuhkan komunikasi. Data harus berpindah. Perintah harus dikirim. Hasil harus dikembalikan. Server harus saling berkomunikasi. Pusat data harus terhubung. Semua membutuhkan jaringan. Seiring berjalannya waktu, jaringan komputer berkembang semakin cepat. Komputer menjadi semakin kecil. Penyimpanan menjadi semakin besar. Prosesor menjadi semakin kuat. Dan biaya perangkat keras mulai turun. Kemudian muncullah komputer pribadi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, komputer mulai masuk ke kantor, sekolah, dan rumah. Sekilas, perkembangan ini seolah-olah membawa dunia menjauh dari konsep komputer pusat. Setiap orang memiliki komputer sendiri. Namun kemudian internet mengubah semuanya. Komputer pribadi mulai terhubung satu sama lain. Website mulai bermunculan. Email berkembang. Layanan online mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dan perusahaan mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan server dalam jumlah yang semakin besar. Jika sebuah perusahaan ingin memiliki website, mereka membutuhkan server. Jika penggunanya bertambah, mereka membutuhkan server yang lebih kuat. Jika datanya bertambah, mereka membutuhkan penyimpanan yang lebih besar. Jika bisnis berkembang, mereka harus membeli lebih banyak perangkat. Semua ini membutuhkan investasi besar. Disinilah muncul masalah baru. Perusahaan harus membeli perangkat keras sebelum mengetahui seberapa besar kebutuhan mereka di masa depan. Jika membeli terlalu sedikit, sistem bisa kewalahan. Jika membeli terlalu banyak, perangkat bisa menganggur. Dunia membutuhkan model yang lebih fleksibel. Bagaimana jika perusahaan tidak perlu membeli seluruh server? Bagaimana jika mereka bisa menggunakan server ketika dibutuhkan? Bagaimana jika kapasitas dapat ditambah ketika jumlah pengguna meningkat? Dan bagaimana jika kapasitas tersebut dapat dikurangi ketika sudah tidak dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya membuka jalan menuju cloud computing modern. Jadi, cloud computing sebenarnya tidak dimulai dari sebuah awan. Tidak dimulai dari sebuah website. Dan tidak dimulai dari smartphone. Cloud computing lahir dari perjalanan panjang. Dimulai dari komputer mainframe. Kemudian time sharing. Kemudian jaringan komputer. Kemudian virtualisasi. Kemudian internet. Dan akhirnya berkembang menjadi sistem komputasi yang dapat digunakan sebagai layanan. Apa yang dulu membutuhkan sebuah ruangan penuh komputer, sekarang bisa kita akses hanya dengan beberapa klik. Apa yang dulu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar, sekarang dapat digunakan oleh individu. Dan apa yang dulu membutuhkan perangkat keras sendiri, sekarang dapat disediakan melalui internet. Tetapi perjalanan tersebut belum selesai. Karena ketika internet semakin besar dan kebutuhan komputasi semakin tinggi, perusahaan teknologi mulai menemukan cara baru untuk menyediakan sumber daya komputer dalam skala yang jauh lebih besar. Dan dari sinilah kita memasuki bab berikutnya.
Sebuah masa ketika komputer tidak lagi hanya menjadi mesin yang dimiliki. Komputer mulai menjadi layanan yang bisa disewa, digunakan, dan diakses kapan saja. Disitulah cikal bakal cloud computing modern benar-benar mulai terbentuk. Internet membuka jalan menuju cloud. Jika pada bab sebelumnya kita melihat bagaimana konsep berbagi komputer mulai muncul, sekarang kita masuk ke tahap yang jauh lebih besar. Komputer tidak lagi hanya digunakan bersama dalam satu gedung. Komputer mulai terhubung dengan komputer lain yang berada sangat jauh. Dan perubahan inilah yang perlahan mengubah cara manusia memandang komputasi. Sebelum jaringan komputer berkembang, sebuah komputer pada dasarnya bekerja sendiri. Data berada di satu tempat. Program berada di satu tempat. Dan pengguna harus berada dekat dengan komputer untuk menggunakannya. Namun manusia mulai menyadari bahwa komputer akan jauh lebih berguna jika dapat berkomunikasi. Bayangkan jika sebuah komputer di satu kota bisa mengirim data ke komputer di kota lain. Sebuah universitas dapat berbagi informasi dengan universitas lain. Para peneliti dapat mengirim file tanpa harus mengirimkan media fisik. Dan sebuah komputer dapat meminta informasi dari komputer lain yang berada jauh. Gagasan tersebut terdengar sederhana. Tetapi untuk mewujudkannya, diperlukan teknologi jaringan yang sangat kompleks. Salah satu proyek paling penting dalam perjalanan tersebut adalah ARPANET. ARPANET dikembangkan oleh Advanced Research Projects Agency, sebuah lembaga penelitian pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1969, jaringan tersebut mulai menghubungkan beberapa komputer di lembaga penelitian. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah internet. Untuk pertama kalinya, komputer yang berada di lokasi berbeda dapat berkomunikasi melalui jaringan yang dirancang untuk pertukaran data. Pada awalnya, jaringan tersebut masih sangat kecil. Belum ada jutaan website. Belum ada media sosial. Belum ada video streaming. Belum ada layanan cloud seperti sekarang. Tetapi fondasinya sudah terbentuk. Komputer dapat saling berbicara. Dan jika komputer dapat saling berbicara, maka sumber daya komputer juga dapat digunakan dari jarak jauh. Inilah gagasan yang nantinya menjadi sangat penting. Bayangkan seseorang berada di depan sebuah terminal. Komputer utama berada di tempat lain. Pengguna mengirim perintah. Jaringan membawa perintah tersebut. Komputer pusat memprosesnya. Kemudian hasilnya dikirim kembali. Secara konsep, ini sebenarnya sangat mirip dengan cara banyak layanan cloud bekerja sekarang. Tentu saja teknologi modern jauh lebih rumit. Namun prinsip dasarnya tetap sama. Pengguna tidak harus berada di depan mesin fisik yang melakukan pekerjaan. Jaringan menjadi jembatan antara pengguna dan sumber daya komputasi. Kemudian perkembangan jaringan terus berjalan. Pada tahun 1970-an, para peneliti mulai mengembangkan standar komunikasi yang memungkinkan berbagai jaringan berbeda dapat saling terhubung. Salah satu perkembangan paling penting adalah TCP/IP. Protokol ini menjadi fondasi utama internet modern. Dengan adanya standar komunikasi, komputer dari berbagai jaringan dapat berkomunikasi dengan cara yang lebih terstruktur. Dunia komputer perlahan berubah. Komputer tidak lagi menjadi pulau-pulau yang berdiri sendiri. Mereka mulai menjadi bagian dari jaringan yang semakin besar. Pada saat yang sama, teknologi virtualisasi juga terus berkembang. Virtualisasi menjadi sangat penting karena komputer semakin kuat. Satu mesin fisik bisa memiliki kemampuan komputasi yang jauh lebih besar daripada kebutuhan satu aplikasi. Jika seluruh sumber daya tersebut hanya digunakan oleh satu sistem, sebagian kemampuan mesin akan menganggur.
Para insinyur kemudian mengembangkan cara untuk membagi sumber daya tersebut secara lebih efisien. Satu komputer fisik dapat menjalankan beberapa lingkungan virtual. Masing-masing lingkungan dapat bertindak seperti komputer tersendiri. Konsep ini sangat penting bagi perkembangan cloud. Bayangkan sebuah server fisik. Server tersebut memiliki prosesor, memori, penyimpanan, dan koneksi jaringan. Dengan virtualisasi, server tersebut dapat dibagi menjadi beberapa mesin virtual. Satu mesin virtual dapat digunakan untuk aplikasi pertama. Mesin virtual lain digunakan untuk aplikasi kedua. Dan mesin virtual lainnya digunakan untuk aplikasi ketiga. Secara fisik hanya ada satu server. Tetapi secara logis terdapat beberapa komputer. Teknologi ini membuat penggunaan perangkat keras menjadi jauh lebih efisien. Dan ketika perusahaan mulai membangun pusat data dengan ribuan server, efisiensi seperti ini menjadi sangat penting. Memasuki tahun 1980-an, komputer pribadi mulai berkembang. Komputer tidak lagi hanya berada di laboratorium atau perusahaan besar. Masyarakat mulai mengenal komputer sebagai perangkat pribadi. Namun perkembangan komputer pribadi tidak menghentikan perkembangan komputer pusat. Justru keduanya mulai saling melengkapi. Komputer pribadi digunakan sebagai perangkat pengguna. Sementara server digunakan untuk menyediakan layanan. Seseorang bisa menggunakan komputer di rumah untuk mengakses data dari komputer lain di perusahaan. Sebuah kantor bisa memiliki server untuk menyimpan file bersama. Universitas bisa memiliki server untuk menyediakan layanan kepada mahasiswa. Perlahan-lahan muncul pola yang sangat familiar dengan dunia cloud modern. Perangkat pengguna tidak harus menyimpan atau menjalankan semuanya sendiri. Sebagian pekerjaan dapat dilakukan oleh server. Kemudian internet datang dan memperbesar semuanya. Pada awal 1990-an, World Wide Web mulai berkembang. Tim Berners-Lee mengembangkan teknologi dasar World Wide Web di CERN. Web membuat informasi yang berada di komputer lain menjadi lebih mudah diakses oleh manusia biasa. Pengguna tidak harus memahami detail jaringan komputer. Mereka cukup membuka browser, mengetik alamat, kemudian informasi muncul. Ini merupakan perubahan besar. Internet yang sebelumnya lebih banyak digunakan oleh kalangan tertentu mulai menjadi sesuatu yang lebih mudah digunakan masyarakat luas. Website mulai bermunculan. Perusahaan mulai masuk ke internet. Toko online mulai berkembang. Portal berita muncul. Forum online berkembang. Email menjadi semakin populer. Dan kebutuhan terhadap server meningkat. Setiap website membutuhkan tempat untuk menjalankan program dan menyimpan data. Semakin banyak pengguna, semakin besar kebutuhan tersebut. Pada masa awal internet komersial, perusahaan biasanya harus membeli atau menyewa server secara tradisional. Jika perusahaan ingin menjalankan website, mereka harus menyiapkan infrastruktur. Mereka membutuhkan perangkat keras, ruang server, koneksi jaringan, sistem listrik, sistem pendingin, administrator, dan sistem cadangan. Semua ini mahal. Jika sebuah perusahaan baru ingin membangun layanan online, mereka harus mengeluarkan modal yang besar bahkan sebelum mendapatkan banyak pengguna. Ini menjadi salah satu hambatan terbesar bagi perkembangan perusahaan internet. Namun ada perubahan besar yang mulai terjadi. Perusahaan teknologi semakin mahir membangun pusat data. Mereka tidak lagi membuat satu server untuk satu aplikasi. Mereka mulai membangun infrastruktur dalam skala besar. Ratusan server. Kemudian ribuan.
kemudian puluhan ribu. Dengan jumlah server sebanyak itu, mereka membutuhkan cara baru untuk mengelola semuanya. Otomatisasi mulai menjadi sangat penting. Bayangkan harus mengatur ribuan server satu persatu. Jika dilakukan secara manual, pekerjaan tersebut akan sangat lambat. Karena itu perusahaan teknologi mulai membuat sistem yang mampu membuat, menghapus, memindahkan, dan mengatur server secara otomatis. Dan otomatisasi inilah yang kemudian menjadi salah satu kekuatan utama cloud computing. Tetapi ada sebuah perusahaan yang menghadapi masalah ini dalam skala luar biasa besar. Perusahaan tersebut adalah Amazon. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, Amazon berkembang dari toko buku online menjadi perusahaan perdagangan elektronik dengan infrastruktur teknologi yang semakin besar. Amazon membutuhkan banyak server, banyak penyimpanan, banyak jaringan, dan sistem yang mampu menghadapi perubahan jumlah pengguna. Namun mereka menemukan sebuah persoalan. Infrastruktur yang mereka bangun tidak selalu digunakan secara penuh. Pada saat tertentu, kapasitas server sangat dibutuhkan. Tetapi pada saat lain, sebagian kapasitas tersebut bisa menganggur. Daripada membiarkan sumber daya tersebut tidak digunakan, muncul sebuah pemikiran. Bagaimana jika kemampuan komputasi ini bisa diberikan kepada pihak lain? Bukan dalam bentuk menjual server, tetapi dalam bentuk layanan. Pengguna cukup membayar sesuai penggunaan. Gagasan tersebut menjadi sangat penting. Karena sekarang seseorang tidak harus membeli sebuah server untuk menjalankan aplikasi. Dia bisa menggunakan sumber daya server milik penyedia layanan. Inilah salah satu langkah besar menuju cloud computing modern. Pada tahun 2006, Amazon meluncurkan Amazon Web Services. AWS menyediakan berbagai layanan berbasis internet yang memungkinkan perusahaan dan pengembang menggunakan infrastruktur komputasi tanpa harus membangun semuanya sendiri. Salah satu layanan paling penting adalah Amazon EC2. EC2 memungkinkan pengguna memperoleh kapasitas komputasi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Bayangkan jika Anda ingin membuat sebuah website. Pada sistem tradisional, Anda mungkin harus membeli server, menyiapkan sistem operasi, menginstal perangkat lunak, mengatur jaringan, menyiapkan penyimpanan, dan melakukan pemeliharaan. Dengan layanan cloud, proses tersebut dapat dibuat jauh lebih sederhana. Anda dapat membuat sebuah mesin virtual melalui layanan cloud, kemudian memasang aplikasi. Ketika kebutuhan meningkat, kapasitas dapat ditambah. Ketika kebutuhan menurun, kapasitas dapat dikurangi. Inilah perubahan besar yang dibawa cloud. Komputasi mulai diperlakukan seperti sumber daya yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Tidak jauh berbeda dengan cara kita menggunakan listrik. Kita tidak harus memiliki pembangkit listrik sendiri. Kita cukup terhubung ke jaringan, kemudian menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Cloud membawa konsep serupa ke komputasi. Kita tidak harus memiliki seluruh server. Kita cukup menggunakan kemampuan komputasi yang tersedia. Dan model ini membuat teknologi menjadi jauh lebih mudah diakses. Sebuah perusahaan kecil yang sebelumnya tidak mampu membeli pusat data dapat menjalankan aplikasinya menggunakan cloud. Seorang pengembang individu dapat membuat layanan yang bisa digunakan oleh pengguna di berbagai negara. Sebuah startup dapat memulai dengan sumber daya kecil. Jika berhasil, kapasitasnya bisa diperbesar. Jika gagal, sumber daya dapat dihentikan tanpa harus memiliki gudang penuh perangkat keras yang tidak terpakai. Perubahan ini sangat besar. Cloud membuat biaya awal untuk membangun layanan digital menjadi lebih rendah.
Tetapi Amazon bukan satu-satunya perusahaan yang melihat peluang tersebut. Google juga memiliki infrastruktur komputasi yang sangat besar. Microsoft juga memiliki pengalaman panjang dalam perangkat lunak dan server. IBM telah lama bergerak dalam teknologi enterprise dan komputasi. Berbagai perusahaan kemudian mulai membangun layanan cloud mereka sendiri. Persaingan mulai muncul. Pusat data dibangun di berbagai wilayah. Jaringan global diperluas. Teknologi virtualisasi semakin matang. Penyimpanan semakin murah. Internet semakin cepat. Dan semuanya menciptakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan cloud computing. Namun ada satu hal yang sering membuat orang salah memahami cloud. Cloud bukan berarti data berada di udara. Tidak ada awan digital yang benar-benar menggantung di langit dan menyimpan foto kita. Cloud sebenarnya terdiri dari perangkat keras. Server, hard disk, SSD, router, switch, kabel, sistem pendingin, generator, baterai, dan berbagai perangkat lainnya. Semua itu berada di pusat data. Pusat data bisa berada di berbagai negara dan wilayah. Ketika kita mengunggah foto ke cloud, foto tersebut pada akhirnya harus disimpan pada media fisik. Ketika kita menjalankan aplikasi cloud, aplikasi tersebut harus berjalan pada prosesor nyata. Ketika kita menonton video streaming, data video harus dikirim dari server melalui jaringan menuju perangkat kita. Jadi cloud bukan berarti tanpa komputer. Justru cloud membutuhkan komputer dalam jumlah yang sangat besar. Yang berubah adalah cara kita menggunakannya. Kita tidak perlu mengetahui komputer fisik mana yang sedang bekerja. Kita tidak perlu memiliki server tersebut. Kita hanya menggunakan layanan yang disediakan oleh infrastrukturnya. Dan inilah yang membuat cloud terasa seperti sesuatu yang tidak terlihat. Kita hanya melihat hasilnya. Sebuah file muncul. Sebuah video diputar. Sebuah website terbuka. Sebuah aplikasi berjalan. Tetapi di belakang semua itu terdapat jaringan komputer yang sangat besar. Perjalanan dari ARPANET menuju internet. Dari mainframe menuju server. Dari server menuju virtualisasi. Dari pusat data menuju layanan komputasi. Semuanya akhirnya bertemu dalam satu konsep. Komputasi sebagai layanan. Dan setelah konsep tersebut matang, dunia teknologi mulai memasuki fase baru. Cloud bukan lagi hanya digunakan untuk menjalankan website. Cloud mulai digunakan untuk menyimpan data, menjalankan aplikasi, mengolah informasi, menjalankan database, menyediakan layanan perusahaan. Dan kemudian, cloud mulai mengubah cara seluruh industri membangun teknologi. Perubahan besar itu akan kita lihat pada bab berikutnya. Karena setelah cloud menjadi layanan yang mudah digunakan, dunia digital tidak lagi sama seperti sebelumnya. Cloud mengubah dunia digital. Ketika cloud computing mulai berkembang, perubahan yang terjadi bukan sekadar perubahan pada teknologi server. Cloud perlahan mengubah cara manusia membangun perusahaan, membuat aplikasi, menyimpan data, menjalankan bisnis, bahkan menciptakan teknologi baru. Sebelum era cloud, membangun sebuah layanan digital membutuhkan modal yang cukup besar. Bayangkan seseorang memiliki ide untuk membuat sebuah aplikasi. Dulu, sebelum aplikasi tersebut bisa digunakan oleh banyak orang, dia harus memikirkan server. Harus membeli perangkat keras. Harus menyiapkan tempat. Harus menyediakan koneksi internet. Harus mengatur penyimpanan. Harus memikirkan keamanan. Harus menyiapkan cadangan. Dan yang paling sulit,
Dia harus memperkirakan berapa banyak pengguna yang akan datang. Jika membeli server terlalu sedikit, aplikasi bisa mengalami masalah ketika pengguna bertambah. Tetapi jika membeli terlalu banyak server dan ternyata penggunanya sedikit, sebagian besar perangkat tersebut hanya akan menganggur. Cloud mengubah persoalan tersebut. Sekarang sebuah perusahaan bisa memulai dari kapasitas kecil. Mereka tidak perlu langsung membangun pusat data. Mereka dapat menggunakan sumber daya dari penyedia cloud. Ketika pengguna bertambah, kapasitas dapat dinaikkan. Ketika pengguna berkurang, kapasitas dapat diturunkan. Konsep ini dikenal dengan istilah scalability. Scalability menjadi salah satu alasan utama cloud begitu penting. Bayangkan sebuah toko online yang biasanya memiliki 1.000 pengunjung setiap hari. Kemudian tiba-tiba ada promosi besar. Jumlah pengunjung melonjak menjadi ratusan ribu. Jika infrastrukturnya tidak siap, website bisa lambat. Bahkan bisa tidak dapat diakses. Pada sistem tradisional, perusahaan harus membeli server tambahan terlebih dahulu. Masalahnya, proses tersebut membutuhkan waktu. Cloud membuat penambahan kapasitas menjadi jauh lebih fleksibel. Perusahaan dapat menyediakan sumber daya tambahan sesuai kebutuhan. Dan ketika periode sibuk selesai, kapasitas tersebut dapat dikurangi kembali. Konsep lainnya adalah elasticity. Jika scalability berbicara tentang kemampuan sistem untuk berkembang, elasticity lebih menekankan kemampuan sumber daya untuk naik dan turun mengikuti kebutuhan. Bayangkan sebuah karet gelang. Ketika ditarik, ia memanjang. Ketika dilepaskan, ia kembali mengecil. Cloud mencoba memberikan fleksibilitas serupa pada sumber daya komputasi. Ketika permintaan meningkat, sumber daya dapat bertambah. Ketika permintaan menurun, sumber daya dapat dikurangi. Ini membuat penggunaan infrastruktur menjadi lebih efisien. Perusahaan tidak harus terus-menerus membayar kapasitas maksimum jika kapasitas tersebut tidak digunakan. Perubahan berikutnya adalah munculnya berbagai model layanan cloud. Salah satunya adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Dalam model ini, pengguna mendapatkan sumber daya dasar seperti mesin virtual, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna masih memiliki banyak kendali. Mereka dapat memilih sistem operasi, memasang perangkat lunak, mengatur aplikasi, dan mengelola lingkungan server. Kemudian muncul platform as a service atau PaaS. Pada model ini, penyedia cloud menangani lebih banyak bagian dari infrastruktur. Pengembang tidak perlu terlalu memikirkan sistem operasi atau pengelolaan server. Mereka bisa lebih fokus pada pembuatan aplikasi. Kemudian ada software as a service atau SaaS. Pada model ini, pengguna bahkan tidak perlu memikirkan server. Mereka cukup menggunakan aplikasinya. Email online, aplikasi dokumen, penyimpanan file, perangkat lunak kolaborasi, dan berbagai aplikasi berbasis internet lainnya. Kita sering menggunakan layanan seperti ini setiap hari tanpa sadar bahwa sebenarnya kita sedang menggunakan cloud. Misalnya ketika seseorang membuat dokumen secara online. Dokumen tersebut tidak hanya berada di komputer pengguna. Dokumen disimpan pada infrastruktur server. Ketika pengguna mengeditnya, perubahan dikirim melalui internet. Server menerima perubahan tersebut. Kemudian perubahan bisa muncul pada perangkat lain. Tablet, smartphone. Semua bisa menampilkan data yang sama. Inilah salah satu perubahan terbesar yang dibawa cloud. Data tidak lagi harus melekat pada satu perangkat. Dulu,
Jika kita memiliki sebuah file penting, kita mungkin menyimpannya di hard disk. Jika ingin memindahkannya ke komputer lain, kita membutuhkan media penyimpanan. Flash disk, hard disk eksternal, CD, atau kabel. Sekarang proses tersebut bisa dilakukan melalui internet. Kita login. Kemudian data tersedia. Perangkat boleh berubah, tetapi data tetap bisa diakses. Konsep ini kemudian berkembang menjadi sinkronisasi. Ketika seseorang mengambil foto menggunakan smartphone, foto tersebut bisa dicadangkan secara otomatis. Ketika smartphone rusak, foto masih bisa tersedia pada layanan cloud. Ketika seseorang membeli perangkat baru, data bisa dipulihkan kembali. Bagi pengguna, semua terasa sederhana. Tetapi di belakangnya terdapat sistem yang sangat kompleks. File harus disimpan. Data harus diberi identitas. Server harus menentukan lokasi penyimpanan. Sistem harus membuat cadangan. Jaringan harus mengirim data. Dan semua proses tersebut harus dilakukan dengan aman. Cloud juga mengubah dunia hiburan. Lihat bagaimana kita menonton video hari ini. Dulu, jika ingin menonton film, kita membeli kaset atau CD. Kemudian muncul DVD. Setelah itu, muncul era download. Dan sekarang banyak orang memilih streaming. Kita tidak perlu memiliki seluruh file video di perangkat. Kita cukup memilih film. Server menyediakan data. Jaringan mengirimkan data. Dan perangkat kita menampilkannya. Hal yang sama terjadi pada musik. Dulu orang membawa koleksi kaset. Kemudian CD. Kemudian file MP3. Sekarang banyak orang memiliki akses ke jutaan lagu melalui layanan streaming. Cloud menjadi bagian penting dari perubahan tersebut. Namun cloud bukan hanya untuk hiburan. Industri keuangan juga memanfaatkan teknologi cloud. Perbankan digital, pembayaran online, analisis transaksi, sistem keamanan. Semua membutuhkan kemampuan komputasi yang besar. Cloud membantu perusahaan menyediakan sumber daya tersebut dengan lebih fleksibel. Perdagangan elektronik juga berkembang pesat karena cloud. Bayangkan sebuah marketplace besar. Setiap detik ada pengguna yang mencari produk. Ada pengguna yang melakukan pembayaran. Ada penjual yang mengunggah produk. Ada sistem yang memperbarui stok. Ada sistem yang menghitung ongkos pengiriman. Ada sistem rekomendasi. Semuanya menghasilkan data. Jumlah data tersebut bisa sangat besar. Cloud membantu menyediakan infrastruktur yang dapat menangani beban tersebut. Dan kemudian datang sebuah teknologi yang membutuhkan komputasi jauh lebih besar. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. AI modern membutuhkan data dalam jumlah besar. Membutuhkan penyimpanan. Membutuhkan jaringan. Dan terutama membutuhkan kemampuan komputasi. Pelatihan model AI dapat membutuhkan perangkat keras dengan kemampuan sangat tinggi. Perusahaan teknologi kemudian memanfaatkan pusat data dan cloud untuk menyediakan sumber daya tersebut. Ini membuat AI dapat berkembang lebih cepat. Sebuah perusahaan tidak selalu harus membangun pusat data sendiri untuk bereksperimen dengan AI. Mereka dapat menggunakan infrastruktur cloud. Dan inilah salah satu alasan mengapa cloud menjadi sangat penting pada era modern. Cloud bukan hanya tempat menyimpan file. Cloud menjadi tempat menjalankan teknologi. Namun ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Di balik cloud terdapat pusat data yang sangat besar. Kita sering membayangkan cloud sebagai sesuatu yang tidak memiliki bentuk.
Padahal sebenarnya cloud memiliki bentuk fisik. Server, RA, kabel, pendingin, generator, baterai, jaringan. Semua berada di dunia nyata. Sebuah pusat data modern bisa memiliki ribuan bahkan lebih banyak server. Server-server tersebut harus terus bekerja. Mereka menghasilkan panas. Karena itu pusat data membutuhkan sistem pendingin. Mereka membutuhkan listrik yang stabil. Karena itu pusat data memiliki berbagai sistem cadangan. Mereka membutuhkan koneksi jaringan. Karena itu pusat data harus terhubung ke jaringan komunikasi berkapasitas tinggi. Dan karena data sangat penting, sistem tersebut harus dirancang untuk menghadapi kegagalan. Bayangkan satu server mengalami kerusakan. Dalam sistem tradisional, kerusakan tersebut mungkin membuat layanan berhenti. Tetapi cloud modern dirancang agar kegagalan satu perangkat tidak selalu menghentikan seluruh sistem. Beban kerja dapat dipindahkan. Server lain dapat mengambil alih. Data dapat memiliki salinan. Jaringan dapat menggunakan jalur alternatif. Konsep ini disebut redundansi. Redundansi sangat penting. Karena semakin besar sebuah sistem, semakin besar pula kemungkinan ada sesuatu yang gagal. Tidak ada server yang sempurna. Tidak ada hard disk yang abadi. Tidak ada jaringan yang selalu bebas gangguan. Karena itu sistem cloud harus dirancang dengan asumsi bahwa kegagalan pasti terjadi. Yang penting adalah bagaimana sistem tetap berjalan ketika kegagalan tersebut terjadi. Inilah salah satu perbedaan antara cloud dengan komputer biasa. Jika komputer pribadi kita rusak, kita langsung merasakannya. Tetapi jika satu server di pusat data cloud rusak, pengguna mungkin tidak mengetahui apapun. Sistem lain dapat mengambil alih. Kerusakan terjadi di belakang layar. Pengguna tetap melihat layanan berjalan. Tetapi kekuatan besar tersebut juga membawa tantangan. Salah satunya adalah keamanan. Ketika data disimpan di cloud, data harus dilindungi. Password harus diamankan. Akses harus dikontrol. Sistem harus terus diperbarui. Serangan siber harus diantisipasi. Dan perusahaan harus memastikan hanya orang yang memiliki izin yang dapat mengakses data tertentu. Keamanan cloud menjadi semakin penting karena semakin banyak kehidupan manusia bergantung pada layanan digital. Foto, dokumen, data perusahaan, informasi keuangan, percakapan. Semuanya dapat tersimpan dalam sistem online. Jika keamanan gagal, dampaknya bisa sangat besar. Selain keamanan, ada juga persoalan privasi. Ketika kita menggunakan cloud, data kita secara fisik berada pada infrastruktur milik penyedia layanan. Artinya kita harus mempercayai perusahaan tersebut untuk menjaga data. Karena itu pengguna perlu memahami layanan yang digunakan. Apa yang disimpan? Bagaimana data dilindungi? Siapa yang dapat mengaksesnya? Berapa lama data disimpan? Dan bagaimana data dapat dihapus? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin penting di era digital. Cloud juga melahirkan konsep yang lebih baru. Salah satunya adalah serverless computing. Namanya memang terdengar seperti tidak menggunakan server. Padahal server tetap ada. Hanya saja pengguna tidak perlu mengelola server tersebut secara langsung. Pengembang cukup menulis kode atau fungsi tertentu. Kemudian platform cloud menjalankan kode tersebut ketika dibutuhkan. Ini menunjukkan arah perkembangan teknologi. Semakin lama, semakin banyak bagian teknis yang disembunyikan dari pengguna.
Dulu kita harus mengelola komputer. Kemudian kita mengelola server. Kemudian mesin virtual. Sekarang kita bisa meminta platform menjalankan kode tanpa harus memikirkan server secara langsung. Tujuannya adalah membuat manusia lebih fokus pada aplikasi dan layanan, bukan pada perangkat keras. Perkembangan lain adalah kontainer. Kontainer memungkinkan aplikasi dikemas bersama berbagai komponen yang dibutuhkannya sehingga lebih mudah dijalankan di berbagai lingkungan. Teknologi ini sangat populer dalam dunia cloud modern. Kemudian muncul arsitektur microservices. Aplikasi besar tidak harus dibuat sebagai satu program raksasa. Aplikasi dapat dibagi menjadi banyak layanan kecil. Satu layanan menangani pengguna. Satu layanan menangani pembayaran. Satu layanan menangani pencarian. Satu layanan menangani notifikasi. Semuanya dapat berjalan secara terpisah tetapi tetap berkomunikasi. Cloud sangat cocok dengan model seperti ini karena infrastrukturnya fleksibel. Dan perkembangan tersebut membuat cloud semakin dalam masuk ke dunia teknologi. Namun ada satu perubahan yang bahkan lebih besar. Cloud membuat teknologi menjadi lebih demokratis. Dulu, perusahaan besar memiliki keuntungan besar karena mereka memiliki server dan pusat data. Perusahaan kecil sulit bersaing karena modal infrastrukturnya terbatas. Sekarang perusahaan kecil bisa menggunakan layanan cloud yang sama jenisnya dengan teknologi yang digunakan perusahaan besar. Tentu skala dan kemampuan tetap berbeda. Tetapi hambatan awal menjadi jauh lebih rendah. Seorang pengembang independen bisa membuat aplikasi. Sebuah startup kecil bisa membangun layanan global. Seorang peneliti bisa menggunakan komputasi dalam jumlah besar. Seorang kreator bisa menyimpan dan mengolah file dalam jumlah besar. Semua itu dapat dilakukan tanpa harus membangun pusat data sendiri. Cloud telah mengubah pertanyaan dari berapa banyak server yang kita miliki menjadi berapa banyak komputasi yang kita butuhkan. Ini merupakan perubahan cara berpikir yang sangat besar. Dan efeknya tidak hanya terasa pada perusahaan teknologi. Cloud telah menjadi bagian dari hampir semua industri. Kesehatan, pendidikan, keuangan, transportasi, manufaktur, hiburan, pemerintahan, perdagangan, media, penelitian. Semuanya semakin bergantung pada infrastruktur digital. Namun perjalanan cloud belum selesai. Justru kita sedang memasuki tahap baru. AI semakin kuat. Internet semakin cepat. Perangkat semakin pintar. Data semakin besar. Dan kebutuhan komputasi semakin tinggi. Cloud harus berkembang untuk mengikuti semua perubahan tersebut. Di masa depan, cloud kemungkinan tidak hanya berada di pusat data besar. Sebagian komputasi akan bergerak lebih dekat kepada pengguna. Teknologi ini dikenal sebagai edge computing. Daripada mengirim semua data ke pusat data yang sangat jauh, sebagian pemrosesan dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber data. Misalnya pada kendaraan, pabrik, kamera, robot, perangkat pintar, atau sistem yang membutuhkan respons sangat cepat. Cloud dan edge kemudian dapat bekerja bersama. Sebagian pekerjaan dilakukan dekat pengguna. Sebagian lainnya dilakukan di pusat data. Dan semuanya tetap terhubung melalui jaringan. Ini menunjukkan bahwa cloud bukanlah teknologi yang berhenti berkembang. Cloud terus berubah. Dari mainframe menuju server. Dari server menuju virtualisasi. Dari virtualisasi menuju layanan cloud.
dari cloud menuju AI, dan dari pusat data menuju kombinasi cloud dan edge. Jika kita melihat perjalanan tersebut secara keseluruhan, ada satu hal yang sangat menarik. Cloud sebenarnya bukanlah sebuah teknologi tunggal. Cloud adalah hasil dari banyak teknologi yang berkembang selama puluhan tahun. Jaringan, virtualisasi, penyimpanan, server, otomatisasi, keamanan, pusat data, internet, semua digabungkan. Dan hasilnya adalah sebuah model komputasi yang sekarang menjadi fondasi dunia digital. Kita mungkin tidak pernah melihat server yang menjalankan aplikasi favorit kita. Kita mungkin tidak pernah tahu di negara mana file kita disimpan. Kita mungkin tidak pernah melihat pusat data yang memproses permintaan kita. Tetapi setiap kali kita mengakses sebuah layanan online, kemungkinan besar ada infrastruktur cloud yang bekerja di belakangnya. Dan tanpa kita sadari, cloud telah menjadi salah satu teknologi paling penting dalam kehidupan modern. Tetapi perjalanan sejarah ini memiliki satu bab terakhir. Sebuah bab yang membawa kita kembali kepada pertanyaan awal. Apa sebenarnya masa depan cloud? Apakah cloud akan semakin besar? Apakah semua komputasi akan berada di cloud? Atau justru komputasi akan kembali bergerak mendekati perangkat kita? Jawabannya akan menjadi bagian dari bab terakhir. Dan di sana kita akan melihat bagaimana cloud computing mungkin membentuk masa depan teknologi manusia. Masa depan cloud computing dan penutup. Setelah perjalanan panjang dari komputer mainframe hingga pusat data modern, sekarang kita sampai pada bab terakhir. Cloud computing bukan lagi sekadar teknologi yang digunakan perusahaan besar. Cloud sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyimpan foto secara online, menggunakan email, menonton video streaming, bermain game online, melakukan transaksi digital, menggunakan aplikasi kerja, bahkan ketika kita berbicara dengan kecerdasan buatan, kemungkinan besar ada infrastruktur cloud yang bekerja di belakangnya. Hal yang menarik adalah kita hampir tidak pernah melihat infrastrukturnya. Kita hanya melihat hasilnya. Kita menekan tombol. Data muncul. Kita mengunggah foto. Foto tersimpan. Kita membuka aplikasi. Aplikasi berjalan. Semuanya terlihat sederhana. Tetapi di balik kesederhanaan tersebut terdapat jaringan komputer yang sangat besar. Server bekerja selama 24 jam. Pusat data terus beroperasi. Data berpindah melalui jaringan. Sistem keamanan terus memantau. Dan berbagai perangkat lunak mengatur semuanya secara otomatis. Inilah perubahan terbesar yang dibawa cloud computing. Komputasi perlahan berubah dari sesuatu yang harus kita miliki menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan. Dulu, kalau ingin memiliki kemampuan komputasi, kita harus membeli komputer. Kemudian muncul server. Lalu virtualisasi. Kemudian layanan cloud. Dan sekarang kita bisa menggunakan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan tanpa harus mengetahui perangkat fisik yang menjalankannya. Perubahan ini kemungkinan akan semakin besar di masa depan. Salah satu faktor terbesarnya adalah kecerdasan buatan. AI membutuhkan komputasi dalam jumlah sangat besar. Model AI modern tidak hanya membutuhkan prosesor biasa. Mereka membutuhkan akselerator khusus, penyimpanan berkapasitas besar, jaringan berkecepatan tinggi, dan pusat data yang mampu menyediakan energi serta pendinginan dalam skala besar. Karena itu, perkembangan AI dan cloud semakin sulit dipisahkan. Cloud menyediakan infrastruktur untuk AI. AI menggunakan cloud untuk melakukan pelatihan, pemrosesan, dan penyediaan layanan kepada pengguna. Dan pada saat yang sama,
AI juga dapat membantu mengelola cloud. AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola penggunaan, memprediksi kebutuhan kapasitas, membantu mendeteksi gangguan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan sistem keamanan. Dengan kata lain, cloud dan AI dapat saling memperkuat. Namun perkembangan tersebut membawa tantangan baru. Salah satunya adalah kebutuhan energi. Pusat data membutuhkan listrik. Semakin besar jumlah server, semakin besar pula kebutuhan energi. AI juga meningkatkan kebutuhan komputasi. Karena itu, masa depan cloud tidak hanya berbicara tentang membuat server semakin banyak. Teknologi harus menjadi semakin efisien. Prosesor harus semakin hemat energi. Sistem pendingin harus semakin efektif. Pusat data harus dirancang lebih efisien. Dan sumber energi menjadi semakin penting. Inilah sisi cloud yang jarang terlihat oleh pengguna. Ketika kita melihat sebuah aplikasi di layar smartphone, kita mungkin tidak membayangkan bahwa aplikasi tersebut membutuhkan infrastruktur fisik yang besar. Tetapi itulah kenyataannya. Cloud tetap membutuhkan dunia nyata. Server, kabel, listrik, gedung, pendingin, teknisi, jaringan. Semua bekerja bersama agar dunia digital tetap berjalan. Tantangan lainnya adalah keamanan. Semakin banyak data berada di cloud, semakin besar pula tanggung jawab untuk melindunginya. Data pribadi, data perusahaan, informasi keuangan, dokumen, foto, video, identitas digital. Semuanya membutuhkan perlindungan. Karena itu keamanan cloud akan menjadi semakin penting. Sistem harus mampu menghadapi serangan. Akses harus dikontrol. Identitas pengguna harus dilindungi. Data harus dienkripsi. Dan perusahaan harus terus memperbarui sistem keamanan. Pengguna juga memiliki peran. Menggunakan password yang kuat. Mengaktifkan autentikasi tambahan. Berhati-hati terhadap tautan mencurigakan. Dan memahami layanan yang digunakan. Karena teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan manusia yang menggunakannya dengan benar. Kemudian muncul tantangan lain. Ketergantungan pada satu penyedia cloud. Bayangkan sebuah perusahaan menjalankan seluruh sistemnya pada satu platform. Jika terjadi masalah besar, dampaknya bisa sangat luas. Karena itu banyak perusahaan mulai mempertimbangkan strategi multi-cloud. Artinya, mereka menggunakan lebih dari satu penyedia cloud. Ada juga hybrid cloud. Sebagian sistem berada di cloud. Sebagian lainnya tetap berada di infrastruktur milik perusahaan. Model seperti ini memberikan fleksibilitas lebih besar. Tetapi juga membuat pengelolaan menjadi lebih kompleks. Dan masa depan cloud kemungkinan akan semakin terdesentralisasi. Selama ini kita sering membayangkan cloud sebagai pusat data raksasa yang berada sangat jauh. Tetapi tidak semua pekerjaan harus dilakukan di sana. Inilah alasan munculnya edge computing. Edge computing membawa sebagian kemampuan komputasi lebih dekat ke pengguna atau perangkat. Bayangkan sebuah kendaraan yang membutuhkan respons sangat cepat. Data dari sensor kendaraan tidak selalu ideal jika harus dikirim jauh ke pusat data terlebih dahulu. Sebagian keputusan dapat dilakukan langsung di kendaraan atau perangkat terdekat. Begitu pula dengan robot industri. Kamera keamanan. Mesin pabrik. Perangkat Internet of Things. Dan berbagai sistem yang membutuhkan respons cepat. Dalam model seperti ini, cloud dan edge bukanlah musuh. Keduanya bekerja bersama.
Cloud dapat menangani pekerjaan besar. Edge dapat menangani pekerjaan yang membutuhkan respons cepat. Data kemudian dapat dikirim kembali ke cloud untuk analisis lebih lanjut. Jadi masa depan komputasi mungkin tidak hanya berada di cloud. Mungkin masa depan adalah kombinasi antara cloud, edge, AI, dan perangkat pintar. Dan semuanya terhubung melalui jaringan yang semakin cepat. Jika kita melihat sejarahnya, perkembangan cloud sebenarnya mengikuti pola yang sangat menarik. Pada awalnya, komputer sangat besar dan hanya sedikit orang yang dapat menggunakannya. Kemudian muncul time sharing. Satu komputer dapat digunakan banyak orang. Kemudian jaringan berkembang. Komputer dapat berkomunikasi. Internet membuat komunikasi tersebut menjadi global. Virtualisasi membuat satu server dapat menyediakan banyak lingkungan. Pusat data membuat sumber daya tersedia dalam skala besar. Cloud kemudian mengubah semuanya menjadi layanan. Sekarang kita berada di tahap ketika komputasi semakin tidak terlihat. Kita tidak lagi terlalu peduli di mana komputer berada. Kita hanya ingin layanan bekerja. Kita ingin data tersedia. Kita ingin aplikasi cepat. Kita ingin layanan aman. Dan kita ingin semuanya bisa digunakan kapan saja. Itulah salah satu tujuan utama perkembangan cloud. Menyembunyikan kompleksitas teknologi dari pengguna. Bayangkan jika setiap kali ingin menggunakan email, kita harus mengetahui server mana yang menjalankannya. Atau setiap kali menonton video, kita harus memilih pusat data secara manual. Atau setiap kali menggunakan AI, kita harus memasang sendiri puluhan server. Tentu saja teknologi akan menjadi jauh lebih sulit digunakan. Cloud membuat semua itu menjadi sederhana. Kita hanya berinteraksi dengan layanan. Kompleksitas berada di belakang layar. Dan semakin maju teknologi, semakin banyak kompleksitas yang akan disembunyikan. Mungkin di masa depan kita bahkan tidak lagi berpikir tentang cloud. Sama seperti sekarang kita tidak setiap hari memikirkan bagaimana listrik sampai ke rumah. Kita hanya menyalakan lampu. Kita tidak perlu mengetahui pembangkit listrik mana yang sedang memasok energi. Konsep serupa mungkin terjadi pada komputasi. Kita hanya meminta kemampuan komputasi. Sistem akan menyediakannya. Kita tidak perlu tahu server mana yang bekerja. Tidak perlu tahu pusat data mana yang digunakan. Tidak perlu tahu bagaimana beban kerja dibagi. Semua dilakukan otomatis. Dan disinilah perjalanan cloud computing menjadi sangat menarik. Teknologi ini dimulai dari masalah yang sangat sederhana. Komputer terlalu mahal. Tidak semua orang bisa memilikinya. Para ilmuwan kemudian mencari cara agar satu komputer dapat digunakan oleh banyak orang. Muncullah time sharing. Kemudian komputer mulai terhubung melalui jaringan. Muncullah internet. Komputer menjadi semakin kuat. Muncullah virtualisasi. Perusahaan mulai membangun pusat data dalam skala besar. Kemudian sumber daya tersebut ditawarkan sebagai layanan. Lahirlah era cloud computing modern. Dari sebuah komputer yang memenuhi ruangan hingga sebuah sistem global yang dapat kita akses melalui smartphone. Perjalanannya memakan waktu puluhan tahun. Dan yang lebih menarik lagi, perjalanan tersebut belum selesai. Teknologi yang kita sebut cloud hari ini mungkin suatu saat akan dianggap sebagai tahap awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. AI mungkin menjadi bagian utama dari infrastruktur cloud. Edge computing mungkin membuat komputasi semakin dekat dengan manusia. Jaringan semakin cepat. Perangkat semakin pintar. Dan otomatisasi semakin tinggi.
Semua itu akan menciptakan dunia di mana komputasi hadir hampir di setiap aspek kehidupan. Namun satu hal tidak boleh dilupakan. Semakin besar ketergantungan kita terhadap teknologi, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. Cloud memberikan kemudahan. Tetapi kemudahan membutuhkan keamanan. Cloud memberikan akses. Tetapi akses membutuhkan perlindungan. Cloud memberikan kemampuan komputasi yang luar biasa. Tetapi kemampuan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sejarah cloud computing. Teknologi tidak muncul dalam satu malam. Apa yang kita gunakan hari ini merupakan hasil dari puluhan tahun penelitian, eksperimen, kegagalan, dan inovasi. Para ilmuwan yang bekerja dengan komputer raksasa pada tahun 1960-an mungkin tidak pernah membayangkan bahwa gagasan mereka suatu hari akan memungkinkan seseorang menyimpan ribuan foto dari sebuah perangkat kecil di dalam genggaman. Para peneliti jaringan mungkin tidak pernah membayangkan bahwa jaringan komputer yang mereka bangun akan berkembang menjadi infrastruktur global. Dan para insinyur yang mengembangkan virtualisasi mungkin tidak pernah membayangkan bahwa teknologi tersebut akan menjadi salah satu fondasi pusat data modern. Tetapi semuanya saling terhubung. Satu penemuan membuka jalan bagi penemuan berikutnya. Dan akhirnya, semua itu membentuk cloud computing. Jadi ketika hari ini kita mendengar istilah cloud, jangan bayangkan sebuah awan di langit. Bayangkan jutaan komputer. Bayangkan pusat data. Bayangkan jaringan global. Bayangkan sistem penyimpanan. Bayangkan perangkat lunak yang bekerja tanpa henti. Dan bayangkan semua teknologi tersebut bekerja bersama agar kita dapat mengakses data dan aplikasi hanya dengan beberapa sentuhan. Itulah cloud computing. Sebuah teknologi yang membuat komputer semakin tidak terlihat, tetapi semakin penting. Dari komputer yang memenuhi satu ruangan hingga komputasi yang dapat kita akses dari mana saja. Dari kartu berlubang hingga kecerdasan buatan. Dari terminal sederhana hingga smartphone. Perjalanan tersebut menunjukkan bagaimana manusia terus mencari cara untuk membuat teknologi lebih mudah digunakan. Dan mungkin perjalanan berikutnya akan lebih mengejutkan lagi. Karena jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, teknologi yang hari ini terasa mustahil bisa saja menjadi hal biasa beberapa puluh tahun kemudian. Kalau kamu menikmati perjalanan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tekan like kalau kamu suka pembahasan sejarah teknologi dari masa lalu hingga masa depan. Dan jangan lupa share video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang tertarik dengan teknologi dan sejarahnya. Karena masih banyak teknologi yang kita gunakan setiap hari ternyata memiliki cerita panjang yang luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan sejarah cloud computing dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan jangan lupa, teknologi yang kita gunakan hari ini mungkin suatu hari nanti akan menjadi sejarah.